Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan minan aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan salam silaturahmi. Kali ini sesudah Lebaran, bahkan sebelum berakhir bulan Ramadan, kegiatan politik rupanya suhunya makin meningkat. Bukannya tenang-tenang dalam masa hari raya ya, tapi justru kita lihat justru makin meningkat. Sebelum Lebaran bahkan PDIP sudah mengumumkan calon presidennya adalah Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah yang sekarang ini menjabat. Dan kemudian setelah Lebaran ini kita lihat silaturahmi dari partai-partai politik, ketum-ketum partai politik dan juga tokoh-tokohnya itu makin gencar. Karena memang kita lihat waktu juga makin dekat untuk pendaftaran capres pada pemilu presiden 2024. Pendaftaran capres itu kira-kira akhir September awal Oktober. Jadi masih ada waktu beberapa bulan. Tetapi tentu saja dengan konstelasi baru bahwa PDIP sudah mencalonkan Ganjar Pranowo, kemudian Koalisi Perubahan dan Perbaikan sudah mencapreskan Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, itu sebagai cawapres atau bakal calon presiden. Ya. Kemudian kita tahu juga adalah bahwa Pak Prabowo bersama PKB, koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya ya, maka juga sudah punya kira-kira walaupun belum dideklarasikan, tetapi Prabowo sebagai calon presiden. Nah, karena itu tampaknya paling tidak ada 3 calon presiden dalam Pilpres mendatang. Yang pertama, yang duluan dideklarasikan adalah Bung Anies Baswedan. Lalu kemudian ada Pak Ganjar baru saja sebelum Lebaran dideklarasikan oleh PDIP, karena PDIP bisa jalan sendiri. Dan kemudian Pak Prabowo, walaupun belum dideklarasikan, tapi tampaknya arahnya ke situ. 3 calon presiden tampaknya atau bakal calon presiden. Nah, walaupun sebenarnya bisa ada 4, yaitu kubu KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu dari Golkar dan paling tidak dengan PAN. Persoalannya karena P3 yang juga masuk dalam KIB itu sudah dini hari mendukung Ganjar. Jadi mendukung Ganjar kan berarti dia sudah bersama PDIP. Nah, tinggallah Golkar dengan PAN. Yang kalau bersatu pun masih bisa bikin poros keempat, yaitu misalnya Pak Erlangga dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Walaupun PAN ini juga sudah tampaknya cenderungnya ke arah mendukung Erick Thohir untuk jadi pasangan siapapun, apakah dengan Ganjar Erick, Prabowo Erick, atau Erlangga Erick, itu juga bisa. Jadi bisa juga ada 4. Bagi saya ini sesuatu yang menarik dan bagus-bagus saja. Pertama, dengan ada 3 poros atau 3 pasang nantinya, tidak ada polarisasi politik yang terlalu kencang, terlalu keras di dalam Pilpres 2024. Karena 3 pasang. Kalau polarisasi itu kan kalau ada 2 pasang, lalu kemudian jadi polar. Polar itu kutub-kutub. Nah, kalau 3 pasang, ya agak sulit terjadi polarisasi. Walaupun ada kemungkinan terjadinya putaran kedua. Tetapi kan waktunya sangat singkat antara selesai putaran pertama dan kemudian ditentukan pemenang, kemudian pemenang pertama dan pemenang kedua maju ke babak kedua atau putaran kedua, itu waktunya singkat, hanya 1-2 bulan. Lalu kemudian sehingga tidak cukup waktu untuk menciptakan polarisasi yang terlalu tajam. Jadi kalau ada 3 pasang,
atau bahkan 4 pasang, nggak masalah. Tahun 2004, Pilpres 2004, jangan lupa ada 5 pasang. Dan aman-aman saja. Waktu itu malah awal reformasi, 5 pasang. Yang pertama pasangan incumbent waktu itu adalah Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi. Lalu ada Pak Wiranto yang waktu itu berpasangan dengan Gus Solah. Lalu kemudian ada wakil presiden incumbent, Hamzahas dengan Pak Agung Gumelar. Lalu ada lagi juga Pak Amin Rais yang waktu itu juga sangat terkenal sekali, terutama awal-awal reformasi, berpasangan dengan Pak Siswono Yudhoyono. Lalu kemudian ada Pak SBY yang berpasangan dengan Pak Yusuf Kalla. Dan kemudian Pak SBY akhirnya maju ke putaran kedua bersama Ibu Megawati. Akhirnya pemenangnya adalah Pak SBY dan Pak Yusuf Kalla. Tidak ada masalah, baik di putaran pertama maupun putaran kedua dengan 5 pasang calon. Kalau nanti ada 3 pasang ataupun 4 pasang, saya rasa juga tidak ada masalah, malah bagus. Malah bagus, kenapa? Masyarakat, rakyat dapat pilihan-pilihan yang beragam. Silahkan pilih yang mau, mana suka. Mau pilih poros PDIP dengan Pak Ganjar Pranowo, mau pilih Pak Prabowo dengan pasangannya apakah dengan PKB atau dengan yang lain, atau mau pilih arus perubahan, poros perubahan, Pak Anies Baswedan dengan pasangannya. Nah, kita belum tahu pasangan masing-masing. Yang ini baru kelihatan adalah bakal calon presidennya masing-masing. Tapi bakal calon wakil presidennya memang sampai sekarang kita belum tahu. Artinya kita belum tahu Pak Ganjar akan berpasangan dengan siapa, lalu Pak Prabowo akan berpasangan dengan siapa, lalu juga Anies Baswedan akan berpasangan dengan siapa, bahkan Erlangga Hartarto misalnya juga berpasangan dengan siapa. Kita bisa menduga-duga. Biasanya kalau PDIP dia mencari pasangan yang ada nuansa Islam, NU, ya. Itu jadi Ganjar, walaupun bisa saja tidak juga. Tetapi kira-kira semacam itu. Lalu Pak Prabowo pasangannya mungkin apakah dengan PKB, kalau dengan PKB masih Caimin, atau dengan yang lain. Kalau itu terjadi maka Caimin mungkin tidak jadi wakil calon wapres. Lalu Caimin kemana? Begitu juga kalau Anies Baswedan, kalau dari Demokrat tentu saja mengajukan Ketum AHY, Mas AHY sebagai pasangan Anies AHY, walaupun tentu saja ini belum final pada waktunya nanti. So ini masih ada pertanyaan-pertanyaan. Belum lagi juga Pak dari Golkar, Pak Erlangga akan berpasangan dengan siapa? Atau bergabung dengan misalnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, atau justru bergabung dengan koalisi perubahan. Itu saja mungkin saja terjadi. Sampai kita tahu definitifnya adalah ketika sudah didaftarkan di KPU. Kalau tidak salah awal Oktober nanti penutupannya. Jadi pada waktu pendaftaran ke KPU itulah baru kita bisa tahu, oh ini dengan ini. Kenapa? Karena di Indonesia bahkan seperti kita pengalaman 2019 yang lalu, besok pendaftaran, hari ini baru tahu siapa pasangannya Pak Jokowi misalnya. Jadi memang ada kemungkinan last minute. Walaupun kita berharap tidak perlu last minute. Supaya rakyat punya waktu yang cukup untuk menimbang-nimbang. Untuk mengorek data masing-masing capres, cawapres dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, pemilihan umum itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi pemilih. Ada yang khawatir. Katanya ada upaya untuk memaksakan menjadi 2 pasang calon saja. Dan 2 pasang calon ini adalah 2 pasang calon yang didukung oleh kekuasaan sekarang. Supaya maksudnya siapapun yang jadi presiden nanti akan melanjutkan program-program pemerintahan sekarang. Jadi dipaksakan 2 pasang calon. Misalnya Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan, kemudian
tidak bisa mencalonkan diri karena satu dan lain hal, apakah urusan dikriminalisasi ataupun juga kemudian salah satu partainya dicaplok oleh orang yang dalam kekuasaan. Muldoko misalnya mengambil alih Partai Demokrat, lalu Demokrat pasti koalisi perubahan akan bubar. Jadi kemudian Anies bisa tereliminasi. Nah, bisa saja kalau itu terjadi, tapi terus terang itu akan merusak demokrasi kita di Indonesia ini. Justru demokrasi kita berkembang kalau ada pilihan-pilihan yang beragam bagi rakyat pemilih. Dan bagus sekali kan kalau ada calon presiden yang mewakili kekuasaan sekarang ini atau melanjutkan kekuasaan, program-program kekuasaan ini yang berkuasa sekarang. Kalau itu bagus sekali kalau ada yang itu, tapi bagus juga kalau ada yang mewakili arus perubahan. Bagi masyarakat yang ingin ada perubahan di dalam pemerintahan, dalam kebijakan-kebijakan untuk Indonesia yang lebih baik, ya perlu juga ada yang merepresentasi arus perubahan ini. Dan kalau pilihannya menjadi 2 atau 3, 2 yang mewakili lanjutkan, lalu ada 1 mewakili perubahan, itu kan bagus. Kenapa mesti dipaksakan menjadi 2? Boleh jadi bahkan 4, 3 melanjutkan 1 perubahan, enggak masalah. Tapi paling tidak ada pilihan bagi rakyat, terutama yang menginginkan ada perubahan. Nah, biar rakyat yang menentukan pilih yang mana. Siapapun yang terpilih, kita hormati keputusan itu. Dia jadi presiden kita, jadi wakil presiden kita. Mestinya pikiran kita terbuka ke arah situ. Jangan kemudian presiden berusaha menjadi kingmaker untuk menentukan pilihan-pilihan dan membatasi pilihan-pilihan itu. Bahkan kalau mau mengikuti suara atau pendapat dari Pak Seskap ini dulu, Pak Pramono Anung mengingatkan Pak SBY ketika itu Presiden SBY pada pemilu 2014 agar supaya Pak Presiden netral saja katanya. Bagus sekali kalau itu juga disuarakan untuk presiden yang sekarang. Jadi Pak Pramono Anung mengingatkan saja kepada Presiden Jokowi yang sekarang ini sesuai dengan suaranya pada waktu itu agar netral saja di dalam pemilu. Biarlah rakyat kemudian menentukan pilihannya. Silakan, hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih, dipelihara dan dijamin oleh negara. Maka demokrasi kita menjadi kuat, menjadi kokoh, dan rakyat yang berdaulat makin ditegaskan kedaulatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, jujur dan adil. Itu yang kita harapkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.